Mereka bisa nggak menjabarkan perintah Pak Prabowo itu dia sangat serius untuk kemudian melakukan penindakan supaya pertumbuhan ekonominya 8%. Karena 8%, indeks persepsi korupsinya harus 67. Regresi linearnya itu begitu. Ini kan lu sekarang ini cuma 3 poin di atasnya Nepal. Ya. Nepal, Bang. Nepal 34, bro. Kita di 3 poin di atas Nepal. Iya, 37. 37. Masya Allah. Lu 3 langkah mundur, lu negara lu Nepal. Malu-maluin banget kita. Iya. To the point aja. Kalau kita dengar Presiden Prabowo itu setiap beberapa acara kerap kali Aku mengatakan hitung udah 26 kali, bro. 26 kali yang 26 kali sampai terakhir di depan PKS itu 26 Iya, betul, kali. betul. Itu 26 kali. Jadi itu buat mereka bertiga ini nih. Yang KPK kerjain tuh polisi-polisi yang korup. Ya kan? Nah, yang polisi kerjain tuh yang KPK korup. Itu kan ada pimpinan KPK belum selesai sampai sekarang. Udah 2 kali gua ke sono. Kemana tuh, Bang, orangnya? Nggak tahu. Main badminton kali? Ya kan? Begitu juga yang kejaksaan. Mereka sering check and balance gitu. Sampai kita nanti memutuskan hanya satu badan aja yang memberantas korupsi. Ini sebenarnya 3 ini, dia harus bekerja. Itu udah perintah presiden ya kan? Nggak mungkin presiden yang ngejar-ngejar. Apa yang menghambat 3 ini untuk melakukan eksekusi sesuai dengan perintah? Kalau dulu kan mungkin presidennya flamboyan, diem. Oh, ini kan udah di setiap pidato dia selalu pidato selalu menyebut. Makanya kalau pas saya di KPK oleh Presiden Prabowo, gue langsung biasanya ke istana. Pak, Bapak kan tiap hari tuh 26 kali. Tambahin duitnya biar gue kejar, biar gue masukin semua itu. Itu di sebelah KPK ada tanah kosong tuh. Hah, iya tanah kosong kiri kanan kosong, Pak. Bikin gedung lagi. Tinggiin aja biar. Nah, maksud saya nggak ngerti mereka bisa nggak menjabarkan perintah Pak Prabowo itu dia sangat serius untuk kemudian melakukan penindakan supaya pertumbuhan ekonominya 8%. Karena 8%, indeks persepsi korupsinya harus 67. Regresi linearnya itu begitu. Ini kan lu sekarang ini cuma 3 poin di atasnya Nepal. Iya. Nepal, Bang. Nepal 34, bro. Kita di 3 poin di atas Nepal. Iya, 37. 37. Masya Lu Allah. 3 langkah mundur, lu negara lu Nepal. Malu-maluin banget kita. Iya. Nepal tuh, kita 37, Nepal 34. Jangan sampai kita 4 tingkat di atas Makanya lu Burundi. udah mau ikut ngerajia parlemen juga lu kurasa. Nah, karena Bang Saud kan pernah di dalam di KPK sebagai pimpinan. Kalau melihat kalau orang menilai kehilangan taji, apa sih yang membuat itu? Apakah karena revisi undang-undang KPK atau ada hal lain? Sebenarnya pertamanya sih di situ ya, ketika kemudian dia bagian dari pemerintah itu penegasannya, itu mereka udah nggak bisa lagi bermanuver gitu. Dulu aja yang dia bukan bagian dari pemerintah, masih bisa pimpinan KPK dipanggil sendiri, dimarahin, suruh berhentikan kasus gitu. Apalagi sekarang. Tapi sebenarnya sejelek-jeleknya undang-undang, kalau dia punya imajinasi untuk bahwa saya digaji untuk memberantas korupsi, bahwa saya digaji itu sebenarnya gampang kerja gue itu, cuma cari 2 bukti, gue adilin orang ini, bener nggak? Ya hanya 2 bukti yang dibutuhkan, betul. Itu yang dikirim oleh orang itu kadang-kadang lebih dari 2 bukti, Pak. Gimana nggak 2 bukti? Orang kadang-kadang istri, saya pernah cerita begitu ya, Mas Goib, ada istri ngirim informasi ke KPK, duit di kamar dipoto, itu udah bukan 2 lagi, itu buktinya udah berapa tuh. Jadi maksud saya, untuk mencari 2 bukti itu nggak sulit kalau Anda tidak mempunyai framing-framing konflik of interest, background dan seterusnya. Nah, itu sebabnya ketika organisasi ini menjadi sebuah organisasi yang bagian dari pemerintah, dia pun langsung hitung-hitung nih. Begitu lihat orang, ini siapa nih? Ini kabinetnya mana nih? Ini partai politiknya mana nih? Siapa yang ada di belakangnya? Iya, gitu. capek. Waktu Abang kayak begitu juga nggak? Ya enggak sama sekali begitu. Karena begini, pertama memang laporan tuh masuk di bawah, ya nggak? Ya. Nanti di bawah tuh mereka pelajarin, ya kan? Kecuali kalau dalam keadaan tertentu laporannya masuk lewat saya gitu. Kan orang kadang-kadang, Bang, ini ada laporan, Bang. Biasanya kita nggak pegang, kasih aja ke bawah, lu baca. Nanti saya bisa konflik of interest gitu kan. Ya, betul. Tapi kita juga nggak baca gitu. Tapi lewat dari bawah itu kan nanti yang akan melihat kan bagian pengaduan masyarakat. Siapa yang akan terkait di situ, mereka klarifikasi, kemudian di cross check lagi sampai mereka bisa memastikan, yuk kita bikin ke pimpinan laporan, kita udah bisa melakukan penyelidikan. Di situ
udah pastilah kalau kita menyebut nama. Masa gue baca Setia Novanto ketua PDIP, nggak mungkin kan gitu kan, pastilah itu ketua Golkar kan gitu kalau disebutnya. Jadi artinya di situ juga kita udah tahu siapa personnya yang didalamin ketika itu. Tapi kita kan menutup pikiran kita bahwa ini nggak ada urusan sama partai politik. Tapi saat ini bisa nggak ngomong kayak gitu? Karena dia di bawah partai ruling party yang lagi memerintah kan. Nah itu sebabnya dari awal kita ragu. Jadi jangan sebenarnya kalau kita katakan hari ini Pak Prabowo dengan 26 kali menyatakan begitu, saya katakan belum keren sebelum dia bikin Perpu KPK dikembalikan seperti yang semula. Waktu kasus teman abang nih, Setia Novanto ya sekarang udah bebas ya. Udah selesai. Waktu itu ketika nama itu muncul di kasus IKTP ya kalau nggak salah. IKTP. Ya. Itu teman pimpinan tuh langsung merintahin aja, langsung jalan sehingga waktu itu Pak Agus Raharjo dipanggil ke istana. Tapi itu fakta ya? Iya, jadi kan biasanya gini, setelah mereka pertama kan masuknya di penyelidikan ya. Setelah laporan dari masyarakat, pengaduan masyarakat itu kemudian penyelidikan mereka paparan. Baru kita melihat di situ dari bukti-buktinya itu. Bagaimana sepertinya kita bisa nggak masuk ke penyidikan. Ya gitu kan. Enggak, tanpa profiling siapa yang akan di... Oh, di situ udah jelas dong. Kita udah itu waktu paparan itu udah kelihatan pasal mana yang mau dikenakan juga ada bukti-buktinya udah kelihatan gitu. Tapi kita nggak menjadi masalah karena itu kan masih di dalam kita. Ya. Nah, ketika dia mulai penyidikan kan publik harus tahu. Nah, di situ mulai tekanan itu muncul kan. Kalau masih di dalam kita kan penyidik, oke lah mungkin beberapa penyidik mulai agak bocor-bocor dikit bisa aja dia ngomong kemana dia, ya kan. Tapi kita masih keep di dalam kan. Tapi penyidikan kan dia harus dijelaskan ke publik, nggak boleh harus terbuka kan. Karena manggil saksi juga kan. Iya, di situ sudah mulai dimulai sebenarnya di situ. Jadi sekali lagi ketika kemudian proses itu ditentukan masuk ke penyidikan, kemudian dia harus kebuka ke publik, ya itu tekanannya mulailah di situ gitu. Tapi kan kali lagi nggak bisa begitu penyidikan, nggak bisa. Ini kita nggak ada istilah SP3 gitu. Makanya akhirnya kalau begini caranya undang-undang yang kita ganti nih. Kan begitu mereka kelola duit yang katanya 11 apa itu? 11 miliar dolar yang Hasto bilang itu kan. Nah itu kita nggak tahu tuh, kita belum dalamin tuh. Duitnya kemana aja tuh? Siapa yang terima tuh? Nah abang pas mengumumkan Setia Novanto itu udah nggak usah, kita lapor dulu sama presiden atau lapor dulu sama ketua partai. Apalagi karena itu ketua partai. Kan ada anggota DPR kalau mau nangkep izin dulu sama ketua partai. Dulu. Itu langsung aja tuh. Itu ya? maunya kita kan beda. Maunya dia kan begitu. Nggak bisa kayak begitu. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan pasal 21, bro. Langsung tidak langsung Anda nggak boleh berhubungan dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani. Kalau umpamanya kita ngomong nih dia, kita mulai dalemin, terus kemudian kita ngelapor di Komisi 3, itu kan langsung nggak langsung berhubungan dengan orang yang berperkara kan? Iya kan? Jadi artinya itu beresiko gitu. Jadi pasal itu udah melindungi kita untuk kemudian Anda nggak boleh berhubungan dengan orang-orang yang ada kaitan dengan perkara yang kamu tangani. Siapa itu? Komisi 3, siapa itu DPR, siapa itu partai politiknya, siapa itu keluarganya, umpamanya gitu kan, atau teman-temannya, kan gitu. Jadi itu yang saya bilang sebenarnya waktu itu kita itu dilindungi untuk bekerja untuk itu, makanya dia form angkatan 1 sampai ke 4 itu indeks persepsi korupsinya naik, walaupun ada carut marut lah soal cicak buaya 1, 2 segala macam itu kan. Sampai akhirnya Setnov diumumkan, baru tekanan itu muncul ya. Ya itu sebenarnya mulai bertambah tinggi ketika kemudian kita mulai penindakan kan dia harus ditahan, harus dipanggil. Tekanan yang apa sih Bang yang dirasakan pada saat itu? Di antaranya kan termasuk ya kalau saya secara pribadi nggak mengalami detail itu ya, walaupun ada coba-cobaan untuk orang menghubungi lewat ajudan, gue marahin, gue tau lah ini pasti telepon dari mana gitu kan. Karena saya bayangin pasal 21 itu, tapi Pak Agus kan ternyata ngaku dia dipanggil dan seterusnya. Tapi maksud saya, tekanan-tekanan seperti itu sebenarnya dalam kondisi sekarang itu lebih ringan, bro. Dulu tuh nggak pernah gue denger tuh presidennya ngomong kayak gitu. Pernah nggak lu dengar? Coba deh, lu di media lah itu. Pernah nggak selama 10 tahun menjabat? Ya. Nggak pernah. Aku kejar ya. Soal itu nanti dia apa? Tapi itu kan perintah sebenarnya. Sampai ke ujung dunia. Itu artinya kan apa? Kejar itu. Jangan diam kamu. Iya dong, nggak mungkin lah Pak Prabowo yang ngejar kan gitu bahasa lainnya. Betul. Cuman dia nggak mampu menjabarkan perintah itu.